Halo semuanya, ada salah satu pepatah yang sering banget aku dengar dari film dan series barat. Bunyinya kayak gini, "Show me your friends and I'll show you your future." Ini sering dipakai oleh guru untuk mengingatkan murid-muridnya agar bijak dalam memilih teman. Dulu nasihat itu aku anggap enteng, tapi sekarang seiring perjalanan aku sendiri untuk menuju kesuksesan dan kesejahteraan dalam hidup, kata-kata ini tuh sering muncul di pikiran aku. Kalian ada yang sama nggak? Mikirin hal yang kayak gitu juga? Faktanya, diri kita itu adalah rata-rata dari orang-orang yang paling sering menghabiskan waktu bersama kita, bergaul dengan kita. Jadi kayak misalnya kalau kalian sering nongkrong sama pencuri gitu ya, jangan kaget kalau cepat atau lambat kalian bakal jadi pencuri juga. Ini karena orang-orang di sekitar kita bisa sangat memengaruhi perilaku kita, bahkan cara berpikir kita. Jadi di video kali ini kita akan bahas tipe-tipe orang yang sebaiknya kita jadikan teman dan yang harus kita tinggalkan kalau kita pengen maju, kaya, dan sejahtera. Tipe yang pertama, penipu yang gak punya hati. Maksudnya bukan cuma penipu yang kriminal ya, tapi juga termasuk orang-orang yang berani melakukan hal apapun demi uang, persis kayak penipu. Orang kayak gini tuh gak pernah jadi teman yang baik dan gak bisa dipercaya. Kalian pasti gak mau kan ada orang yang sifatnya kayak gitu di dekat kalian? Orang yang seperti itu mirip sama Yudas Iskariot. Gak butuh waktu lama bagi dia untuk mengkhianati Yesus atau Nabi Isa demi mendapatkan 30 dirham. Teman-teman kayak gini hanya memikirkan diri mereka sendiri dan suka berbohong demi keuntungan pribadinya. Ibaratnya kalau kalian misalnya punya ide yang bagus untuk proyek kalian atau usaha kalian dan dia tahu, bisa aja dia dibayar sama saingan kalian untuk membongkar strategi rahasia kalian itu. Gak mau kan kayak gitu? Makanya, jangan berteman sama orang yang seperti itu. Lebih baik bertemanlah dengan orang yang punya prinsip bijak dalam hal keuangan. Karena nilai mereka adalah kejujuran dan integritas. Mereka percaya bahwa menghasilkan kekayaan dilakukan dengan memberi nilai ke orang lain. Kalau kita bergaul dengan mereka, kita akan belajar dan terbiasa untuk mencari uang lewat jalan yang sah dan gak curang tentunya. Lanjut, tipe yang kedua. Orang yang suka melakukan cara-cara untuk dapat kekayaan dengan cepat. Satu-satunya perbedaan antara orang dengan tipe kedua ini dengan tipe pertama yang penipu tadi, itu adalah mereka belum upgrade aja jadi penipu. Tapi kalau ada kesempatan, mereka bisa culas terhadap orang lain demi dapat uang. Orang-orang yang percaya dengan ide cepat kaya ini adalah mereka yang malas bekerja dan selalu mencari jalan pintas untuk dapat uang dengan cepat. Kalau kita ajak ngomongin soal investasi jangka panjang, mereka bakal merasa bahwa kita melawan konsep kesejahteraan yang mereka percaya. Hindari orang kayak gini kalau kalian nggak mau terjebak di jalan yang sama. Sebaliknya, bergaullah dengan orang-orang yang punya prinsip sabar dalam hal investasi. Mereka percaya pada kerja keras dan memanfaatkan sumber daya yang mereka miliki, yaitu skill dan aset, untuk mengumpulkan kekayaan. Bagi mereka, langkah kecil tapi konsisten menuju kekayaan dan rencana masa depan adalah hal yang membuat mereka puas. Dengan orang-orang seperti ini, kita pasti akan berada di jalur yang tepat. Next, tipe yang ketiga, orang dengan moto hidup YOLO dan mudah menghambur-hamburkan uang. Biasanya kalau ada orang yang tiba-tiba ngomong YOLO, you only live once, atau hidup cuma sekali, itu pertanda kalau dia udah siap membuat keputusan yang buruk dalam hidupnya. Banyak dari kita yang sering pakai slogan ini sebagai alasan untuk mengambil keputusan yang salah tanpa merasa menyesal. Kalau kalian punya teman yang seperti ini, mending mulai jaga jarak aja deh, karena kalian gak bakal jadi kaya dengan mindset yang kayak gitu. Orang yang sembarangan buang-buang uang dengan alasan hidup itu cuma sekali, mereka hanya memikirkan kesenangan saat ini aja tanpa peduli hari esok. Kalau kalian sering nongkrong sama orang yang kayak gini, lambat laun kalian bisa ketularan pola pikir mereka. Bukan berarti kita nggak boleh menikmati hidup saat ini gitu ya, tapi kita juga harus memikirkan masa depan kita.
Menikmati hidup sekarang gak harus merusak masa depan kita juga, karena tindakan kita hari ini bisa berdampak besar kan ke depan. Daripada bergaul dengan orang-orang yang selalu pakai prinsip YOLO, hidup cuma sekali, lebih baik kita berteman dengan orang yang memang pandai mengatur keuangan. Teman-teman yang kayak gini biasanya tahu caranya membuat hidup mereka jadi seimbang. Mereka bisa bersenang-senang, tapi sekaligus gak lupa sama masa depan dan mengatur budgetnya supaya pas, agar masa depan mereka gak rusak akibat bersenang-senang hari ini. Mereka akan mengajarkan kita bagaimana caranya enjoy dalam hidup tanpa mengorbankan masa depan. Lanjut, tipe yang keempat, orang yang pesimis. Siapa sih yang mau punya teman pesimis? Si pesimis ini selalu negative thinking dan percaya bahwa hal-hal yang buruk itu bakal terus terjadi dalam hidup ini. Mereka sangat sering mengeluh soal hidup yang sulit dan gak adil. Dan ketika ada hal baik yang terjadi, mereka membuat kita percaya bahwa hal baik itu gak bakal bertahan lama dan hal buruk pasti lebih besar dan bakal mengalahkan yang baik itu. Ini tipe teman yang paling buruk dan harus jadi orang pertama yang kita jauhi kalau kita mau maju. Karena sepositif apapun diri kita, kalau kita berteman dengan orang yang selalu membawa vibe negatif, energi negatif mereka itu akan mengalahkan energi positif kita. Bayangin kayak angka aja. Seberapa besar pun suatu angka yang positif, antara 1 sampai yang terbesar, misalnya 1 triliun gitu ya. Kalau dikalikan dengan angka yang negatif, yang minus, hasilnya tetap negatif. Daripada berteman dengan orang yang pesimis, lebih baik kita berteman dengan tipe orang yang optimistis tapi realistis. Meskipun memang hidup itu sulit dan pasti nggak adil ya, sesekali kita merasakan ketidakadilan dalam hidup ini, orang yang optimistis tapi realistis ini akan bekerja keras untuk mengubah keadaan jadi lebih baik. Mereka suka mengejar kesempatan yang ada dan selalu positif apapun situasinya. Bersama mereka, kita akan sadar bahwa gagal itu adalah hal yang biasa dan masalah pasti datang. Tapi selama kita terus berusaha dan terus mencoba, semuanya akan baik-baik aja. Teman yang seperti ini akan menuntun kita pada kesuksesan. Lanjut, tipe yang kelima, orang yang takut mengambil risiko. Dari namanya aja udah jelas ya masalahnya di mana. Mereka yang takut mengambil risiko ini gak suka sama hal-hal yang membuat mereka keluar dari zona nyamannya. Tipe orang yang seperti ini akan pergi ke wawancara kerja, lalu melihat banyak orang lain yang antre, dan bukannya sabar menunggu giliran, mereka malah pulang. Kalau ada kesempatan tapi banyak rintangan, mereka akan langsung menyerah dan melakukan hal lain. Berteman dengan mereka akan membuat kita jadi sering melewatkan kesempatan, hanya karena kita menunggu peluang yang lebih mudah dan gak bikin stres. Nah, demi kebaikan kalian sendiri, lebih baik hindari bergaul dengan orang yang takut mengambil risiko ini. Bertemanlah dengan orang-orang yang analis dan pemberani. Dengan mereka, kalian bakal belajar mengambil risiko yang udah diperhitungkan dengan matang, bukan menyerah atau mengabaikannya. Mereka percaya bahwa rintangan itu hanyalah batu loncatan menuju kesuksesan. Kalian akan mengambil setiap kesempatan yang ada, dan gak lama kemudian kalian akan berada di jalan yang benar menuju kesuksesan. Dari situ, kalian bakal bisa melewati batasan kalian dan bisa mengambil risiko yang mungkin sebelumnya terasa sulit kalau kalian masih berteman dengan orang yang takut mengambil risiko. Next, tipe yang keenam. Orang yang cuma bisa bermimpi dan berharap. Kalau tadi si pesimis itu melihat hidup dengan cara yang negatif, orang yang punya banyak mimpi ini selalu mengharapkan hidup yang lebih baik. Mereka mungkin positive thinking, tapi masalahnya mereka nggak melakukan apa-apa untuk mewujudkan mimpi-mimpinya. Mereka punya impian yang besar dan berharap bisa mencapai semuanya. Tapi selama mereka nggak melakukan apapun untuk membuat mimpi itu menjadi nyata, ya semuanya bakal tetap jadi mimpi aja. Satu-satunya hal yang bakal mereka kasih atau bantu ke kita adalah ide-ide yang menarik. Mereka adalah orang yang paling kreatif di dunia ini. Tapi kalau sama mereka, kita cuma bisa punya ide bisnis yang cemerlang, tapi kita bakal sendirian waktu ngejalaninnya.
Hari dimana tercapainya mimpi si orang yang punya banyak mimpi ini gak bakal pernah datang. Sebaliknya, kalau kita punya teman dengan tipe pengejar mimpi, pasti bakal ada sesuatu yang tercapai. Orang-orang yang mau mengejar mimpi ini sama kreatifnya dengan mereka yang cuman bisa bermimpi dan berharap tadi. Tapi bedanya adalah mereka mewujudkan mimpi-mimpi itu. Mereka melangkah lebih jauh dari sekedar berimajinasi dan membuat mimpinya menjadi kenyataan apapun yang terjadi. Dengan teman seperti ini, kita akan bisa menguraikan mimpi kita jadi langkah-langkah yang bisa dicapai. Pada akhirnya, mimpi-mimpi yang kita miliki bakal jadi tujuan yang konkret. Lanjut, tipe yang ketujuh, orang dengan spaghetti brain atau otak spaghetti. Orang dengan otak spaghetti ini adalah mereka yang gak punya fokus dan mengerjakan banyak tujuan di saat yang sama. Sebenarnya normal sih untuk punya spaghetti brain ini, apalagi untuk perempuan. Karena perempuan memang secara alami lebih sering berpikir dan bisa punya ide-ide bagus dari hasil pemikirannya. Dan selain itu, spaghetti brain ini satu keluarga sama si pemimpi yang gak mewujudkan mimpinya tadi. Mereka ibarat saudara, tapi orang dengan spaghetti brain sedikit lebih baik karena mereka bertindak. Mereka melakukan sesuatu untuk mengejar mimpinya. Tapi bedanya, mereka nggak fokus. Mereka suka mengerjakan banyak hal sekaligus yang akhirnya membuat mereka gampang terdistraksi. Jadinya banyak proyek yang dikerjakan setengah-setengah dan nggak ada satupun yang selesai dengan baik. Kalau kita sering bergaul dengan orang yang seperti ini, kita bisa jadi orang yang bingung dan gak punya tujuan yang jelas. Contohnya, kalian hari ini sama salah satu teman kalian yang punya spaghetti brain ini sedang mengerjakan suatu proyek yang luar biasa. Tapi, begitu mereka dapat ide baru, proyek kalian itu ditinggal dan mereka langsung mulai mengerjakan hal baru lagi. Pada akhirnya, gak ada satupun tujuan yang berhasil dan kalian gak bakal merasakan hasil dari kerja keras kalian. Nah, kebalikan dari mereka adalah orang yang bisa take action dan fokus ke situ. Dari namanya aja udah bisa ditebak. Mereka punya dedikasi dan termotivasi untuk menggapai semua impian mereka. Mereka orang yang sangat disiplin, bisa menuntaskan satu proyek dalam satu waktu tanpa mudah terdistraksi. Mereka selalu menyelesaikan semua tujuan sampai garis finish. Punya teman yang seperti ini sangat penting bagi kita karena mereka akan mengajarkan tentang kekuatan fokus untuk mencapai tujuan hidup kita. Kalau kalian butuh teman dalam perjalanan menuju financial freedom atau apapun goals finansial kalian, mereka adalah teman yang tepat. Jangan sampai kalian kehilangan mereka. Oke? Lanjut, tipe yang ke-8, orang yang punya victim mentality. Ini tipe orang yang gak pernah mau mengaku salah kalau ada masalah yang sebenarnya gara-gara ulah mereka sendiri. Mereka selalu memainkan peran sebagai korban dan merasa hidup ini gak pernah adil untuk mereka, bahkan ketika mereka melakukan kesalahan. Mereka selalu mencari kambing hitam, entah itu atasan mereka, atau kondisi di sekitar mereka, atau pemerintah, atau siapapun itu, dan mereka nggak pernah mau bertanggung jawab atas tindakan mereka sendiri. Hidup emang kelihatannya nggak adil bagi orang-orang yang selalu merasa menjadi korban ini. Dan satu-satunya cara mereka bisa mengubah pandangan ini adalah dengan menyadari bahwa kerja keras juga bisa membuat mereka berada di tempat dan kondisi yang lebih baik. Next, tipe yang ke-9, si tukang boros. Kalian harus banget hindari berteman dengan orang yang boros. Karena kalau kita mengikuti kebiasaan teman yang seperti ini, gak heran kalau suatu hari kita bakal sering bokeh dan jatuh miskin. Satu-satunya cara untuk membuat orang yang suka boros merasa senang adalah dengan ikutan boros bersama mereka. Dan seringkali barang yang dibeli itu gak murah. Daripada menghabiskan waktu bersama orang-orang atau teman-teman yang boros, lebih baik kita bergaul dengan orang yang bisa membuat kita lebih banyak hemat dan menabung daripada belanja. Teman yang seperti ini akan menyemangati kita untuk buka rekening tabungan atau bantu kita untuk investasi. Intinya, boros gak akan membuat kita jadi kaya raya atau sejahtera. Jadi, sebisa mungkin jauhi teman kalian yang suka boros. Next, tipe yang ke-10,
penjudi. Orang yang pernah menang judi itu biasanya jadi ketagihan, tapi ujung-ujungnya bangkrut. Sementara yang kalah judi, jadi penasaran dan juga berujung semakin miskin. Punya teman yang hobi main judi dengan harapan bisa jadi kaya, bakal bikin kita ikut kepikiran pengen berjudi juga. Tapi percayalah, kita nggak mau berada di jalan itu. Udah banyak pengusaha yang kehilangan bisnisnya gara-gara judi. Bahkan kadang nggak hanya bisnis yang hilang, tapi juga ada yang kehilangan keluarga dan rumahnya karena judi. Judi itu candu, sekali kita mulai, susah untuk berhenti. Judi akan membuat kita percaya bahwa kita bisa mendapatkan banyak uang dalam waktu singkat, padahal kenyataannya kita akan kehilangan semua uang kita, bahkan sampai berutang kalau kecanduan judi itu udah nggak terkontrol. Kalau kalian ingin jadi kaya, jalannya bukan lewat judi. Maka dari itu, sebisa mungkin usahakan untuk nggak bergaul dengan orang yang suka judi. Oke, itu dia beberapa tipe orang yang harus kalian hindari kalau kalian mau maju. Semoga bermanfaat dan semakin memotivasi kalian untuk memperbaiki keuangan ya. Dan seperti biasa, terima kasih udah nonton. Klik tombol like dan subscribe kalau kalian suka video ini. Dan sampai ketemu lagi di tips menuju kekayaan berikutnya.